Nama saya Yoga Matali, saya dari PMI Kabupaten Ponorogo. Ya, Mas Yoga ini adalah pelatih PMI ya, salah satu sekolah yang berlatih yaitu adalah SMP Negeri 1 Gedis. Nah, Mas Yoga, hari ini kita mau membahas atau membincang tentang donor darah ya. Ya. Berdasarkan pengalamannya Mas Yoga nih, bagaimana cara membimbing anggota PMR dalam memahami pentingnya donor darah? Dengan cara sosialisasi tentang donor darah dan juga menyampaikan manfaat donor darah dalam jangka panjang untuk kesehatan pribadinya. Terus kayak gimana caranya Mas Yoga itu menjelaskan pentingnya donor darah ke anggota-anggota PMR yang mudah dipahami sama anggota PMR-nya? Yang pertama adalah banyak orang yang sudah donor darah sampai 100 kali, mereka bisa berusia panjang. Yang kedua, mereka yang sering donor darah itu bisa sampai jarang terkena penyakit. Yang selanjutnya, semangat untuk membantu orang lain itu tinggi. Apa tantangan terbesar dalam mengenalkan konsep donor darah kepada anggota PMR? Biasanya adalah tentang takut jarum. Itu saja. Bagaimana cara membangun semangat anggota PMR untuk kayak ikut terlibat dalam kegiatan donor darah? Yang pertama adalah mengadakan donor darah rutin di sekolah 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Terus yang selanjutnya adalah membuat sebuah program sosialisasi di kelas-kelas tentang donor darah bermanfaatnya. Apakah Mas juga pernah mengadakan kegiatan atau program kreatif untuk mengedukasi tentang donor darah? Pernah, yaitu dengan cara siapa yang bisa donor darah nanti dia bisa dapat sebuah permen pada hari donor darah sedunia. Terus pernah juga ketika seseorang itu bisa mempresentasikan donor darah kepada kelasnya, mereka bisa mendapatkan hadiah. Kalau misalnya ada seseorang yang kayak mau melakukan kegiatan donor darah ya, apakah ada cara tertentu untuk kegiatan donor darah itu sehingga dia bisa melakukan kegiatan donor darah? Biasanya adalah dia sudah berusia 17 sampai dengan 60 tahun, yang selanjutnya dia sehat secara jasmani rohani. Selanjutnya dia sebelum donor harus makan. Tidak lupa sebelum donor dia sebelumnya itu sudah tidur 7 jam atau 6 jam lah. Bagaimana proses tahapan berlangsungnya donor darah dari awal hingga akhir? Yang pertama dia datang, terus mengisi sebuah formulir sama mengisi identitas. Selanjutnya dia akan dicek berat badan, terus tekanan darah dan juga hemoglobinnya. Jika sudah lolos, dia akan diambil darahnya. Ketika sudah diambil darahnya, dia akan istirahat sebentar, 15 menit sampai 30 menit, lalu mendapatkan bingkisan untuk vitaminnya. Setelah seseorang melakukan kegiatan donor darah, apa sih efek yang ditimbulkan setelah melakukan tahapan donor darah ini? Yang pertama adalah dia akan merasa pusing sebentar kalau dia masih donor darah yang pertama. Kalau dia sudah donor darah sering kali, maka pusing atau mungkin pingsan itu jarang terjadi. Yang kedua adalah batas berat badannya, kalau batas bawah itu bisa kemungkinan juga ada kemungkinan pingsan. Apa saja manfaat setelah kita mendonorkan darah? Untuk manfaatnya itu yang pertama bisa membantu, satu darah itu bisa dibilang pada 3 orang sampai 4. Terus dengan donor darah dia bisa mengganti darah yang lama dalam tubuhnya untuk darah regenerasi darah yang baru. Terus selanjutnya bisa memperpanjang usia. Bagaimana cara donor darah ini berperan dalam menyelamatkan nyawa seseorang dalam kasus nyata? Biasanya adalah dalam sebuah kecelakaan pasti akan mengeluarkan banyak darah korbannya. Nah, pasti korban itu ketika dibawa rumah sakit mereka akan membutuhkan sampai 4 sampai dengan 6 kantong darah. Nah, itu diperlukan berarti sekitar 2 orang atau mungkin 3 orang yang mendonorkan darahnya. Ya, pada saat itu PMI harus bersedia mensuplai darahnya. Jika darahnya habis, maka akan ada pengumuman stok darah kosong, maka banyak relawan yang akan langsung donor pada hari itu juga. Dari podcast yang telah dilakukan bersama Mas Yoga mengenai donor darah tersebut, dapat disimpulkan bahwa donor darah merupakan tindakan sederhana yang memiliki dampak besar, baik untuk kesehatan pribadi maupun membantu sesama. Edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya donor darah perlu dilakukan, terutama kepada generasi muda,
agar mereka dapat mengatasi rasa takut terhadap jarum suntik dan juga lebih termotivasi untuk ikut serta. Selain manfaat seperti regenerasi darah baru dan juga memperpanjang usia, donor darah juga berperan penting dalam menyelamatkan nyawa. Seperti dalam kasus kecelakaan, upaya seperti program edukasi, kerjasama dengan organisasi Palang Merah, dan juga donor darah rutin sekolah dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat sekolah. Itulah sedikit pembahasan kesimpulan mengenai donor darah. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.